Pada episode sebelum-sebelumnya, kami sudah pernah membahas butterfly effect. Tapi sekarang secara ringkas atau lebih padat, kita coba membahas butterfly effect dengan trigger dari kantor konsultan manajemen konstruksi. Ingat instansinya, kantornya, yang berdampak terhadap lapangan. Yang dimaksud di sini adalah proyek konstruksi. Baik, akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Inana Mens, kita bahas hal-hal yang kecil dan akan kita detailkan pemahamannya lebih dalam sehingga kita dapat memahami dan menerima manfaat dari pemahaman tersebut. Awalnya mungkin cuma terlihat sebagai hal kecil yang bisa diabaikan atau bisa mencapai suatu kelalaian kecil dari konsultan manajemen konstruksi. Apa dasar dari kelalaian itu? Pasti karena ketidakdisiplinan ya dalam komunikasi atau monitoring, karena itu adalah tugas utama atau aktivitas utama manajemen konstruksi yang di sini kami sebut MK adalah komunikasi dan monitoring. Efek dari kelalaian itu bisa menjadikan berantai, berdampak kecil, besar, semakin besar lagi, dan semakin besar paling ujung atau di end of project itu menjadi masalah yang cukup besar, membesar terus sehingga secara tak terduga menjadikan permasalahan baik itu teknis maupun administrasi di dalam suatu proyek konstruksi. Misal kita kasih contoh atau kita breakdown gitu ya, beberapa hal yang menjadi kelalaian kecil yang menyebabkan berantainya menjadi masalah yang menjadi besar, atau kita rangkum dalam butterfly effect. Yang pertama adalah koordinasi buruk. Karena tenaga ahli MK di proyek dan kurang mendapatkan arahan atau update dari kantor, mereka yang di sini kami sebutkan adalah tenaga ahli MK yang di proyek, mereka jadi bertindak tanpa keselarasan visi. Bisa saja mereka salah prioritas, terlalu lunak ke kontraktor, atau terlalu keras berjalan tanpa strategi, tanpa tujuan, tanpa prosedur, atau tanpa menerapkan suatu metode apapun. Di sini maksudnya adalah siapa yang melakukan tender, penawaran, dan menyiapkan dokumen dan menerima dokumen pelelangan dari owner atau dokumen apa yang diinginkan oleh owner, itu adalah kantor yang melakukan itu semua, dan kantor yang menerima semua dokumen apa yang diharapkan oleh owner. Pada saat kantor ini mendapatkan proyeknya, menang, dan melakukan pelaksanaan awal di lapangan, personil yang dimobilisasi itu tidak mendapatkan arahan atau kurang mendapatkan arahan, sehingga personil atau tenaga ahli MK yang ada di proyek yang sudah dimobilisasi sedikit banyak atau bahkan sama sekali tidak tahu apa dari misi pelaksanaan proyek konstruksi yang lagi mereka kerjakan atau yang mereka kontribusi di dalamnya. Hal ini hanya kelalaian kecil karena tidak ada briefing, tidak ada PCM, pra-PCM dari kantor konsultan MK terhadap personel MK-nya. Hal ini biasa aja, karena proyek di awal akan jalan smooth seperti biasanya, tapi akan menjadi masalah pada saat SOP itu dibuat, SOP itu dilaksanakan, ataupun kegiatan-kegiatan proyek konstruksi lainnya dilakukan berproses
tanpa ada strategi, tanpa ada visi yang mendasari untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama, koordinasi buruk antara kantor konsultan MK dengan tenaga ahlinya yang ada di lapangan. Yang kedua adalah keputusan lapangan sama sekali tidak terpantau. Bahkan cenderung kantor konsultan MK menyerahkan semuanya dan melimpahkan semuanya, memandatorikan atau mengamanahkan semuanya kepada personil yang ada di lapangan. Misal, ada isu teknis atau administrasi yang butuh keputusan cepat dari kantor pusat. Tapi karena komunikasi buruk, tenaga MK di proyek ambil keputusan sendiri. Jika salah langkah, ini bisa berakibat pada eskalasi biaya, keterlambatan, ataupun bahkan cacat mutu. Itu yang terjadi. Kekurangan tenaga ahli, misal. Tapi karena lamanya komunikasi, lamanya respon dari kantor pusat, yang diakibatkan dari komunikasi yang buruk, akhirnya tidak terpenuhi nih di lapangan. Tim leader atau PM MK yang ada di lapangan berusaha menutup itu dengan orang-orang lain yang belum tentu qualified, yang belum tentu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Awalnya semua berjalan biasa aja, terpenuhi walaupun mutu juga belum pasti bisa terpenuhi. Tapi aktivitas itu berjalan. Pada akhirnya jadilah masalah penyerapan keuangan, masalah konsistensi mobilisasi tenaga ahli di lapangan, yang itu akan menjadikan temuan, menjadikan cacat mutu bagi MK di dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya adalah hubungan dengan stakeholder memburuk, gitu ya. Pemilik proyek bisa melihat MK sebagai tidak terkoordinasi dengan baik timnya, gitu, sehingga mereka mulai kehilangan kepercayaan. Kontraktor juga bisa memanfaatkan celah ini untuk mengubah metode kerja atau menyiasati spesifikasi yang kurang ketat, gitu ya, ataupun tidak relate atau relevan dengan dokumen kontrak, dokumen tender, ataupun dokumen perencanaan. Kenapa terjadi pemilik proyek bisa melihat MK sebagai tim yang tidak terkoordinasi dengan baik? Dampaknya adalah kehilangan kepercayaan antara pemilik proyek dengan tim yang ada di lapangan, tim MK yang ada di lapangan. Itu karena tidak ada hubungan yang baik antara kantor, tim MK dengan stakeholder atau pemberi tugas, gitu ya, atau pemilik proyek. Karena hubungan tidak baik, ada masalah sedikit aja timbul ketidakpercayaan. Ada sesuatu yang berjalan lancar, timbul prasangka. Ada sesuatu yang kurang stabil atau ada kekurangan sedikit aja di tim MK, akan timbul suatu penilaian buruk yang akan prasangka itu menjadi dominan di dalam mengambil keputusan atau kesimpulan dari sisi pihak proyek. Padahal masalahnya sepele. Apabila kantor konsultan MK menjaga hubungan yang baik dengan pemilik proyek atau pemberi tugas, hal-hal seperti itu akan selesai di dalam diskusi atau pembicaraan di ruang rapat atau bahkan di ruang tamu pemilik proyek, dan itu selesai, karena itu bisa dijelaskan. Karena itu hubungan tidak baik, hal-hal kecil yang harusnya mudah untuk diselesaikan menimbulkan masalah yang lebih besar di akhirnya. Misal berikutnya adalah eskalasi biaya dan delay mobilisasi tenaga ahli dan menyebabkan delay penyelesaian proyek. Karena monitoring dan pengawasan itu merupakan tugas utama MK, baik dari sisi kantor pusat, kantor konsultan MK, maupun di sisi tim MK yang di lapangan, dan itu dikategorikan lemah, maka risiko rework pekerjaan berulang
pekerjaan tambal sulam mobilisasi tenaga kerja, pekerjaan salah berkali-kali membuat laporan gitu ya, dan klaim biaya tambahan bisa meningkat di situ dari sisi operasional terhadap kantor pusat. Ini bisa menyebabkan proyek over budget, molor dari jadwal. Apabila ini sebagai gambaran sekilas, apabila kami tidak mendapatkan informasi yang pas atau yang benar di dalam pembuatan laporan, di dalam mobilisasi tenaga kerja, gitu, operasional di lapangan itu akan terjadi timpang dan akan terjadi tidak terpenuhinya produk-produk yang diharapkan hasil dari kerja MK di lapangan. Rework terhadap laporan gitu ya, dan delay terhadap pekerjaan karena tenaga ahlinya belum dimobilisasi, dan terjadi eskalasi, operasional akan membengkak. Apabila operasional membengkak, belum tentu kantor pusat atau kantor konsultan MK menyetujui hal tersebut. Semakin rumit di dalam pelaksanaan MK di proyek konstruksi ini gitu ya. Hal-hal seperti ini sering terabaikan dan bahkan tidak menjadi prioritas atau perhatian, dan bahkan tidak masuk di dalam list yang harus dimonitoring kantor dengan tim di lapangan. Ini akan berdampak besar. Orang-orang sudah tidak semangat kerja, operasional kedodoran, laporan tidak pernah benar gitu ya. Akhirnya ujungnya pencapaian atau hasil kerja MK tidak terpenuhi dengan baik atau cacat mutu. Selanjutnya adalah reputasi kantor MK terancam. Jika situasi ini terjadi di beberapa proyek, gitu ya, maka kredibilitas perusahaan MK atau konsultan MK ini bisa jatuh. Pemilik proyek lain akan ragu menggunakan jasa mereka. Akan menjadi pertimbangan track record ini. Mereka akan komunikasi antara pemilik proyek satu dengan satunya dan yang lainnya. Rekomendasinya kurang baik, reputasi kantor ini terancam tidak baik, maka dianggap konsultan ini tidak profesional, tidak disiplin dalam mengontrol tenaga ahlinya. Padahal permasalahannya bukan di situ, tapi permasalahannya ada di atas. Hubungan antara kantor konsultan MK dengan timnya kurang baik, monitoring dan pengawasan kantor konsultan MK ke timnya yang di lapangan juga kurang baik, hubungan antara kantor konsultan MK, tim MK di lapangan terhadap pemberi tugas juga tidak baik. Endingnya adalah reputasi kantor MK akan terancam. Kelihatannya sepele di awal dan tidak pengaruh apa-apa, bahkan efisien pun tidak berdampak banyak gitu ya. Hanya karena disiplin komunikasi yang kurang dari kantor konsultan MK kepada tenaga ahli MK di proyek atau di lapangan. Entah apa tujuannya, kalau kita melihat efisiensi juga tidak besar, kalau kita melihat wasting time itu juga tidak butuh waktu yang lama karena kita ada Zoom, kita ada koordinasi IoT, kita bisa koordinasi secara berkala setiap project itu bisa dilakukan oleh konsultan MK. Tapi dampaknya dalam jangka panjang ini bisa membesar dan berdampak luas pada performa proyek, bukan hanya performa konsultan MK atau tenaga ahli MK, tapi performa proyek terkait finansial bahkan reputasi perusahaan. Solusinya, terapkan SOP komunikasi yang ketat, komunikasi antara kantor konsultan MK dengan tim MK yang ada di lapangan. Begitu juga komunikasi konsultan MK, tim MK di lapangan, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, gunakan tools digital untuk monitoring tenaga ahli MK di proyek. Bisa saja ada dashboard khusus monitoring kantor konsultan MK terhadap timnya yang ada di lapangan. Itu menjadikan lebih baik
lebih relevan dan lebih cepat data itu masuk dan lebih cepat diambil keputusan. Pastikan ada escalation protocol, atau yang dimaksud adalah mengeskalasi pelaksanaan atau masalah ke tempat yang lebih tinggi. Ada prosedurnya, ada protokolnya. Tenaga ahli MK harus tahu kapan mereka wajib menghubungi kantor untuk approval sebelum ambil keputusan besar terkait performa proyek itu sendiri atau yang berdampak terhadap performa konsultan MK itu sendiri. Baik, itu saran dari kami, dan sebelumnya adalah insight dari kami dengan beberapa masukan, beberapa keluhan dari penyedia jasa dan pemberi tugas, pemilik proyek, dan kita melihat sisi lain dari efek kupu-kupu atau butterfly effect yang di-trigger oleh kantor konsultan MK. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Perhatikan betul, kita tetap berusaha menjadi relevan di dalam kompetensi kita. Bersama Inana Mens, wassalam.